Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah pemrograman Web 2 untuk memenuhi ujian tengah semester kami dengan mengangkat proyek pembuatan website kursus online. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Senia Clarissa Fansia Marpaung. Bersama rekan-rekan saya yang telah hadir hari ini, ada Bagus Prihantoro dan Gibral Abdurrahman. Di sini kami akan memaparkan 4 poin pembahasan, yakni yang pertama mengenai desain database, lalu yang kedua ada PHP form dan validasi, yang ketiga PHP array dan query SQL, lalu yang keempat integrasi PHP dan SQL. Untuk poin pertama dan kedua akan dibahas oleh rekan saya, kepada Gibral Abdurrahman, dipersilahkan. Oke, terima kasih Senia. Oke, saya akan langsung saja untuk membahas soal satu, yaitu desain database. Jadi desain database ini kita akan membuat database untuk sistem manajemen kursus online. Jadi sistem ini mencakup berbagai fitur seperti ada pengguna yang dapat mendaftar berbagai kursus, setiap kursus memiliki instruktur dan daftar peserta, dan data disimpan harus meliputi pengguna kursus dan pendaftaran kursus. Jadi ada berbagai tabel seperti tabel user, sebagai mana ada ID, sebagai primary key, full name, nama lengkap pengguna, email pengguna untuk autentikasi dan komunikasi, password untuk yang akan disimpan dalam bentuk terinskripsi. Kemudian ada tabel course untuk kursus yang akan diikuti, yaitu ada ID sebagai primary key, course name, instruktur ID, yaitu ada penghubung juga dengan tabel instruktur. Kemudian ada tabel registration terdiri dari ID sebagai primary key, user ID sebagai foreign key, course ID sebagai foreign key, ada course name dan registration date atau tempat waktu pendaftaran, ada tabel enrollment, ada ID, user ID, course ID, dan grade, dan course instructor sebagai tabel transaksi, course ID, dan instruktur ID. Untuk tabel relasinya bisa dilihat seperti ini, ada user, instruktur, registration, kursus, course, dan sebagainya. Dan hubungannya ada one to many antara user dan enrollment, course dan enrollment one to many, user dan registration one to many. Satu pengguna bisa melakukan berbagai pendaftaran yang disimpan dalam tabel registration melalui user ID. Kemudian ada relasi antar course dan registration, yaitu one to many, dan relasi course dan course instruktur one to many, dan user dan course instruktur bisa dibilang one to many relasinya. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai query SQL, bisa kita lihat kita menggunakan join, select, join, registration, dan outputnya seperti ini. Kemudian menampilkan instrukturnya untuk lebih dari 3 kursus. Ini query-nya menggunakan join, group by, dan having count. Outputnya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 2 mengenai PHP form dan validasi. Jadi buatlah sebuah form PHP untuk pendaftaran kursus yang memungkinkan pengguna memilih beberapa kursus, dan dia harus menggunakan drop down, dan pengguna bisa memilih dari satu. Setelah pengguna mengirim form, data harus disimpan dalam tabel registration yang mencatat penggunaan kursusnya. Kemudian ada validasi bahwa pengguna harus minimal 1 kursus dan tidak ada data yang kosong. Ini codingannya. Ini ada bahas session pendaftaran. Outputnya seperti ini ya. Nanti kita lihat langsung di webnya. Pertama kita daftar dulu. Misalnya oke, kita langsung login. Oke, setelah masuk ini webnya, dan kita bisa menggunakan memilih salah satu
dari kursus, misalnya cloud computing, terdaftar, dan pendaftaran berhasil. Untuk melihatnya bisa dilihat di sini ada, nah bentuknya Gibral kursus dan ada instrukturnya dan tanggal pendaftarannya. Kembali kita ke laporan kembali. Ini database-nya. Ini. Kemudian tadi ada input data pengguna, yaitu membuat ada pengguna baru, yang seperti tadi kita sebutkan sebelumnya, yaitu ada registrasi sama loginnya. Kemudian ini codingannya bisa dilihat. Oke, ini outputnya tadi pendaftaran database-nya. Oke, untuk soal selanjutnya mengenai PHP Array dan SQL Query akan dilanjutkan oleh Saudara Bagus Prihantoro. Pada Bagus, silakan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Gibral. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, akan menjelaskan soal nomor 3 dan soal nomor 4. Di mana soal nomor 3 itu yang pertama menggunakan array PHP untuk menampilkan daftar kursus. Yang pertama, buatlah halaman PHP yang menampilkan daftar kursus yang tersedia dengan seperti nama kursus dan instruktur. Data kursus ini diambil dari tabel course yang sudah dibuat. Terus gunakan array untuk menampung data kursusnya. Oke, di sini sudah kami buat dan berikut halaman codingannya. Di sini penjelasannya yang pertama adalah menampilkan daftar kursus dan instruktur. Nah, di sini kami mengambil data nama kursus, course name, dan nama instruktur full name dari tabel course dan user. Di sini kami menggunakan fungsi select. Selanjutnya left join digunakan agar meskipun kursus belum punya instruktur, kursus tetap muncul. Selanjutnya kami menggunakan while menampilkan setiap baris hasil query ke dalam HTML. Setelah itu kami menggunakan fetch_assort untuk mengambil setiap baris data dalam bentuk array asosiatif. Nah, berikut halaman tampilannya. Nah, jadi bakal nampilin daftar kursus yang diambil. Terus selanjutnya menampilkan peserta kursus tertentu. Jadi di sini kami menampilkan daftar peserta, nama kursus, nama instruktur, dan tanggal pendaftaran. Boleh ke halaman webnya saja, Bang, langsung. Oke, jadi jika tadi si user sudah membuat akun dan login, mereka akan diarahkan ke halaman beranda dan memilih kursus mereka masing-masing. Jika sudah memilih dan mensubmit kursus mereka masing-masing, maka akan masuk ke daftar peserta kursus nih, yang berisi nama, kursus, instruktur, dan tanggal pendaftaran. Setelah itu, lanjut ke soal nomor 4. Oke, menampilkan jumlah pendaftar per kursus. Oke, di sini kami disuruh buat halaman PHP yang menampilkan jumlah pengguna yang terdaftar pada setiap kursus. Gunakan query SQL untuk menghitung jumlah pendaftar per kursus dan tampilkan data kursus beserta jumlah pendaftar. Nah, di sini kami menggunakan select, course name, dan lain-lain. Untuk menghitung jumlah pendaftar, kami menggunakan count pada setiap kursus yang terdaftar di tabel registration. Terus kami menggunakan group by, digunakan agar hasil dihitung berdasarkan masing-masing course name. Nah, di sini kami menggunakan while row course name dan row total pendaftar untuk menampilkan hasil jumlah pendaftar dalam bentuk tabel. Nah, ini codingannya dan di bawahnya itu ada outputnya. Boleh langsung ke codingannya saja. Ke tampilan webnya saja maksud saya. Oke, jadi ketika mereka sudah mendaftar kursus mereka, jadi di sini bakal ada 2 tabel yang berisi nama kursus dan jumlah pendaftar.
Nah, disesuaikan dengan kursus kami, semisal ada 10 kursus dan di sini ada tabelnya 10, tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 kursus, maka di samping nama kursus ini ada jumlah pendaftar, di mana nanti user itu dapat mendaftar kursus yang telah dipilih, dan jumlahnya akan terhitung di dalam jumlah pendaftaran kami masukkan ke statistik pendaftaran kursus. Contohnya nama kursus basis data dan jumlah pendaftarnya itu 3. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, dari diskusi dan pemaparan proyek yang kami kerjakan ini, kami menarik kesimpulan bahwa website kursus yang dikembangkan berhasil menyediakan fitur utama seperti pendaftaran pengguna, pengelolaan data kursus, dan statistik peserta. Nah, website ini juga mampu memfasilitasi pengguna untuk memudahkan pendaftaran kursus dengan mudah, lalu menampilkan daftar kursus beserta instrukturnya, dan memberikan data statistik jumlah peserta per kursusnya. Nah, dengan desain yang responsif dan fungsional juga, website ini menunjukkan hasil yang memuaskan sebagai platform manajemen kursus online. Baik, kesimpulan ini juga sekaligus menutup pemaparan kami mengenai proyek website kursus online. Nah, terima kasih kepada Bapak Husni dan teman-teman yang telah memperhatikan pemaparan kami. Kami dari kelompok 10 memohon maaf bila ada kesalahan saat menyampaikan pemaparan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.